Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada peserta MPLS daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya selaku pembina OSIS Putra, nama Sony Dwi Atmojo, SPD. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki materi, saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai organisasi OSIS, bahwa OSIS merupakan sebuah organisasi yang ada di sekolah menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas. OSIS merupakan wadah yang ada di sekolah yang salah satu fungsinya adalah untuk pembinaan di bidang kesiswaan yang ada di sekolah tersebut. Siswa-siswi peserta MPLS daring yang berbahagia, untuk lebih jelasnya mengenai materi apa saja yang ada di dalam OSIS akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kerja saya, Sony Dwi Atmojo, SPD. Selamat pagi, anandaku semua, seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari periode 2019-2020 dan peserta MPLS daring atau peserta didik baru SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Salam maju, hebat semua, maju bersama. Salam hangat tentunya dari kami, pembina OSIS SMA Negeri 7 Batanghari, Sony Dwi Atmojo, SPD, dan saya Yustriani, SPD. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan tentang struktur OSIS, kemudian program OSIS, sekdit yang ada dalam kepengurusan OSIS, kemudian tentang siapa saja yang boleh menjadi pengurus OSIS SMA 7 Batanghari dan bagaimana perekrutan untuk pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum Ibu paparkan, Ibu ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada peserta MPLS daring atau peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung dan selamat datang di anggota OSIS SMA Negeri 7 Batanghari. Baik anandaku semua, peserta MPLS daring dan peserta didik peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang struktur OSIS. Untuk OSIS ini Ibu yakin tidak asing lagi di telinga ananda Ibu semua, karena mungkin dari beberapa ananda Ibu sudah ada yang pernah ikut dalam kepengurusan OSIS ketika berada di sekolah menengah pertama. Untuk struktur OSIS tidak ada perbedaan yang signifikan. Ibu rasa kalaupun ada hanya perbedaan tipis. Yang pertama jelas sekali itu ada kepala sekolah, kemudian yang kedua wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang ketiga pembina OSIS, selanjutnya ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, selanjutnya sekdit masing-masing bidang. Nah, untuk sekdit ini di pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari kita ada 9 sekdit. Yang pertama ada sekdit 1, namanya itu di bidang agama. Yang kedua ada sekdit sosial atau budi pekerti umum. Kemudian sekdit 3 ada namanya sekdit bela negara. Yang keempat sekdit pendidikan dan lingkungan hidup.
Sekdit 5 ini kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekdit 6 ada demokrasi. Sekdit 7 ada olahraga. Sekdit 8 seni budaya. Kemudian yang terakhir sekdit 9 ini ada seksi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Itu paparan tentang sekdit dari OSIS yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Nah, mengenai siapa saja yang berhak untuk menjadi pengurus OSIS, semua anggota OSIS atau semua peserta didik di SMA Negeri 7 Batanghari ini punya hak untuk menjadi pengurus OSIS. Dalam tanda kutip, pengurus OSIS yang bersangkutan lebih tepatnya tidak duduk di kelas terakhir atau kelas 12. Anandaku semua peserta MPLS daring atau peserta didik baru SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang program OSIS. Nah, untuk program OSIS ini sendiri, kita ada namanya yang program harian, program mingguan, kemudian program bulanan, program semesteran, dan ada program tahunan. Kalau untuk program harian, salah satu contoh kita di bidang agama. Kalau untuk SMA Negeri 7 Batanghari, untuk kegiatan keagamaan ini biasanya melakukan sholat zuhur berjamaah bergantian di musola yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Kemudian untuk lingkungan, mungkin setiap pagi piket masing-masing kelas itu mengadakan gotong royong membersihkan di sekitar ruang kelasnya. Untuk mingguan, program mingguan kalau di keagamaan, misalnya kegiatan yasinan berjamaah di lapangan SMA Negeri 7 Batanghari. Nah, untuk yasinan ini kita pelaksanaannya 2 kali dalam sebulan. Kemudian untuk memimpin dari masing-masing kegiatan yasinan ini dipimpin langsung oleh perwakilan kelas. Jadi kita bergantian, misalnya Jumat ini kelas 10-1, jadi yang bertanggung jawab memimpin yasin, doa, dan lain sebagainya itu nanti yang bertanggung jawab 1-1. Begitu juga nanti berkelanjutan dari minggu kemudian menuju minggu selanjutnya. Itu untuk di program OSIS di bidang keagamaan. Nah, kalau untuk bela negara, ini salah satu sebagai sampel itu adalah pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian misalnya pelaksanaan memperingati hari-hari besar, itu juga kemudian memperingati hari guru 17 Agustus dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam bela negara yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Nah, ada satu lagi yang paling dinanti-nanti oleh seluruh oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari, yang merupakan event yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta didik, yaitu pensi dan bazar. Nah, momen ini kenapa Ibu bilang sangat ditunggu-tunggu? Karena momen ini merupakan ajang yang bisa mengeksplor segala kemampuan kreativitas seluruh peserta didik, baik itu di bidang vokal, teater, kemudian band, kemudian bisa juga dalam bentuk tarian. Nah, di situ merupakan event yang memang benar-benar ditunggu, karena itulah ajang atau masanya siswa-siswi akan mengeksplor semua kreativitasnya. Nah, ini biasanya SMA Negeri 7 Batanghari adakan di semester genap, ya, di semester genap biasanya, artinya di posisi bulan 6 untuk pelaksanaan event pensi dan bazar ini. Baik anandaku peserta MPLS daring atau peserta didik baru SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021, selanjutnya Ibu akan sampaikan tentang perekrutan calon pengurus OSIS. Untuk perekrutan calon pengurus OSIS tahun ini kita berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kita buat berbeda. Yang pertama karena mungkin dari tekniknya, kemudian yang kedua
dari perekrutan atau pemunculan kandidat-kandidatnya juga nanti berbeda. Nah, karena sekarang masih dalam posisi COVID-19, kita sudah bincang dengan pembina OSIS dan insya Allah sudah akan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pemilihan pengurus OSIS periode 2020-2021. Nah, tentang perekrutan ini, kalau biasanya kandidat dimunculkan oleh perwakilan masing-masing kelas. Tahun ini kita buat berbeda. Kandidat yang dimunculkan untuk pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari itu kandidatnya dimunculkan oleh Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 7 Batanghari. Nah, dari hasil kandidat yang dicalonkan atau yang ditunjuk oleh Majelis Guru tadi, itu akan kita seleksi, kita kumpulkan, kemudian kita seleksi. Setelah kita seleksi, kita mediasi. Kita mediasi dalam arti kata, karena ini posisinya dicalonkan oleh guru, kita akan tanyakan kepada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan bersedia atau tidak. Ketika jawaban masing-masing dari kandidat yang dimunculkan tadi jawabannya tidak bersedia, maka yang dari hasil perekrutan Bapak Ibu Majelis Guru tadi, kita adakan seleksi, kemudian kita mediasi. Nah, dari hasil mediasi ini nanti kita akan interogasi apakah yang bersangkutan bersedia atau tidak untuk menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari. Nah, setelah kandidat menyatakan dia sanggup atau dia bersedia, nanti berarti kita akan seleksi kembali, berarti kita sudah pastikan dia bersedia untuk menjadi pengurus OSIS. Namun untuk kandidat yang dimunculkan oleh guru tapi tidak bersedia atau dia tidak sanggup, maka itu nanti secara otomatis langsung kita list, artinya langsung sudah pasti tidak kita rekrut untuk menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari. Karena ini posisi COVID, setelah diadakan seleksi tadi, baru nanti diadakan orasi, bisa juga kata lainnya disebut dengan kampanye nanti. Nah, untuk orasi ini, untuk calon pengurus OSIS, karena posisi masih dalam COVID-19, kita nanti kampanyenya lewat share YouTube SMA N7 Batanghari. Nah, untuk pemilihan nanti kita laksanakan secara demokrasi. Siswa diundang nanti diatur sesuai protokol kesehatan, nanti disuruh datang ke sekolah, nanti bisa jadi per kelas atau nanti pokoknya diatur nanti jadwalnya, pemilihannya secara demokrasi. Nanti itu untuk proses perekrutan dan nanti teknik untuk pemilihan calon pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari. Selanjutnya anandaku semua untuk syarat menjadi pengurus OSIS. Ananda ibu semua yang berminat nanti menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, pasti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, bebas dari narkoba. Jadi untuk tahun ini, untuk pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari, insya Allah kita akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Untuk pengurus OSIS, nanti kita akan melakukan tes apakah yang bersangkutan merupakan pengkonsumsi narkoba, atau mungkin nanti akan kita lampirkan dengan surat berkelakuan baik bagi pengurus OSIS yang sudah nanti bersedia untuk menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 7 Batanghari. Kemudian memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya dapat mengatur waktu dengan baik, dalam arti kata pengurus OSIS yang mencalonkan diri nanti atau yang dimunculkan kandidatnya oleh Bapak Ibu Majelis Guru itu harus bisa mengatur waktu antara kegiatan OSIS dengan kegiatan belajarnya, karena takutnya nanti ketika prestasi pengurus OSIS menurun, ini akan dikaitkan karena terlalu sibuk dengan kegiatan OSIS. Jadi pengurus OSIS sekali lagi adalah yang bisa mengatur waktu dirinya. Kemudian untuk pengurus OSIS
OSIS, sekali lagi seperti yang Ibu sampaikan di awal, itu tidak dalam posisi duduk di kelas akhir atau di kelas 12. Dan yang terakhir, yang paling penting, kalau bisa atau memang sebaiknya pengurus OSIS harus menguasai IT, karena untuk era milenial ini kita dituntut generasinya harus piawai IT. Peserta MPLS daring atau peserta didik baru SMA Negeri 7 Batanghari, demikianlah paparan Ibu mengenai struktur OSIS, program OSIS, dan apa-apa saja tentang kegiatan OSIS yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dalam situasi COVID-19 ini tetap jalani hari-hari dengan mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah yang lagi mendunia ini. Salam semaju, hebat semua, maju bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang-terang. Selamat pagi peserta didik MPLS dari SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di Andalan Rangkaian Hitam Putri Pinang Masal SMA Negeri 7 Batanghari. Perkenalkan, nama saya Reni Handayani SPD selaku pembina Pramuka Wuri, dan saya memiliki dua rekan kerja bernama Dunia Tanelis SPD dan Muhammad Redo SPD. Dan kita mendatangkan pelatih dari luar bernama Muhammad Bayal MPD. Untuk materi kepramukaan, kalian bisa memperhatikan tayangan-tayangan berikut ini. Ayah dan bunda, doakan kami jadi pramuka Garuda. Wahai kakakku, bimbinglah kami jadi pramuka Garuda. Selalu santun dan beriman, yang mandiri dan peduli, yang berakhlak dan terampil, berintegritas, berkualitas. Ayah dan bunda, doakan kami jadi pramuka Garuda. Kami pun bangga jadi Garuda, setia siap sedia. Ayah dan bunda, doakan kami jadi pramuka Garuda. Wahai kakakku, bimbinglah kami jadi pramuka Garuda. Selalu santun dan beriman, yang mandiri dan peduli, yang berakhlak dan terampil, berintegritas, berkualitas. Ayah dan bunda, doakan kami jadi pramuka Garuda. Bangga jadi Garuda, Salam semanjur, hebat semua, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generis, salam remaja generis, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi peserta didik MPLS daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Sriastuti SPD. Jabatan saya di sini sebagai pembina PIKET SMA Negeri 7 Batanghari dan sekaligus mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Baiklah peserta didik MPLS daring SMA Negeri 7 Batanghari, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang negeri kita berdampak dengan COVID-19, kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing.
Di sini saya sebagai pembina PIKR SMA Negeri 7 Batanghari, yang mana nama PIKR kita adalah PIKR Al-Mawaddah SMA Negeri 7 Batanghari. Baiklah, PIKR SMA Negeri 7 Batanghari berwadah di bawah naungan PLKB Kecamatan Marosebo Ulu, di bawah bimbingan Ibu Alimar, yang mana kita bekerja sama terhadap program-program yang ada di dalam PIKR. Baiklah, peserta didik MPLS Daring SMA Negeri 7 Batanghari yang berbahagia, mungkin di sini peserta didik sudah memahami dan mengetahui apa itu pengertian dari PIKR. Dan saya rasa peserta didik juga pernah ikut berpartisipasi atau berkecimpung dalam kegiatan PIKR. PIKR SMA 7 Batanghari merupakan suatu kegiatan ekstrakurikuler di bawah naungan OSIS. Nanti para peserta didik MPLS SMA Negeri 7 Batanghari bisa menyalurkan bakat dan minatnya melalui kegiatan PIKR SMA Negeri 7 Batanghari, yaitu PIKR Al-Mawaddah. Mungkin di sini ada peserta MPLS SMA Negeri 7 Batanghari yang belum memahami apa itu pengertian PIKR. Baiklah, sedikit saya jelaskan. PIKR adalah pusat informasi konseling remaja, di mana remaja bisa konseling yang mana terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik dalam belajar, baik dalam berteman, baik dalam lingkungan sekolah. PIKR SMA Negeri 7 Batanghari mempunyai struktur organisasi, visi misi, program-program kerja, dan beserta kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, dan bisa nanti dilihat di tampilan slide berikut ini. Batanghari agar bisa mengikuti kegiatan PIKR Al-Mawaddah SMA Negeri 7 Batanghari. Besar harapan saya untuk memajukan dan lebih berpartisipasi lagi dalam program-program PIKR selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semaju, hebat semua, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Peserta MPLS Daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh SPD. Saya merupakan salah seorang guru di SMA Negeri 7 Batanghari yang mengampu mata pelajaran Biologi dan PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Selain sebagai seorang guru, saya juga sebagai pembina UKS
di mana UKS itu merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Baiklah, sekilas akan saya paparkan mengenai UKS. UKS kepanjangan dari Usaha Kesehatan Sekolah, di mana UKS itu merupakan suatu upaya untuk membina dan mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program yang ada di sekolah, yaitu program pelayanan dan pendidikan kesehatan sekolah. UKS bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya warga masyarakat sekitar dan pihak Puskesmas. Logo UKS itu adalah segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat suatu lingkaran, dan di dalam lingkaran terdapat tulisan UKS yang ditulis secara vertikal dan horizontal, yang setiap bagiannya memiliki makna-makna. UKS memiliki 3 ruang lingkup yang biasa dikenal dengan nama trias UKS, yang artinya kegiatan UKS itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, kemudian yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan kehidupan yang sehat di sekolah. Dengan demikian, trias UKS memiliki perpaduan dalam upaya pendidikan dan upaya pelayanan kesehatan di sekolah. Tujuan UKS dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan UKS adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Peserta didik MPLS dari SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021 yang Ibu banggakan. Baiklah, sekarang saya sedang berada di ruang UKS SMA Negeri 7 Batanghari, dan saya akan memaparkan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Yang di sana ada wastafel yang berfungsi untuk mencuci tangan yang dilakukan ketika akan memulai pengobatan dan ketika mengakhiri suatu pengobatan. Kemudian di sana juga ada wastafel yang bisa dipindah tempatkan dan bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan di sini ada juga kotak obat yang berfungsi untuk meletakkan obat-obat yang dibutuhkan untuk menangani pertolongan pertama. Obat-obat yang ada di sini itu bisa obat dari dalam dan juga bisa dari luar. Dan sebelahnya ada lemari yang berisi arsip-arsip siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari, mulai dari data, kemudian rapor kesehatan, dan juga untuk penyimpanan stok obat-obatan. Di sini ada bambu yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama ketika siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari mengalami suatu musibah yang membutuhkan untuk dibawa ke ruangan atau untuk ditindaklanjuti. Berikutnya ini adalah struktur organisasi kader remajanya, dan di sini ada program kerja seperti yang sudah diulas tadi, mulai dari program kerja harian, kemudian mingguan, bulanan, dan tahunan. Oke. Di sini ada struktur organisasi UKS yang melibatkan seluruh masyarakat dan juga pihak Puskesmas, yang pembinanya adalah lurah dari Marosebolu, kemudian ada dokter yang menangani atau yang lebih berkompeten di bidangnya. Kemudian di sini ada Mading UKS yang berfungsi untuk memberikan info-info terbaru, kemudian juga untuk menampilkan foto kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UKS SMA Negeri 7 Batanghari. Dan di sana ada 2 tempat tidur digunakan untuk laki-laki dan perempuan, yang dilakukan untuk melakukan perawatan atau pengobatan sebelum ditindaklanjuti untuk dibawa ke Puskesmas atau pulang atau meneruskan proses belajar mengajar. Dan di sana juga ada daftar piket untuk anggota UKS mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu yang dilakukan secara bergiliran. Dan di sana juga tertempel, walaupun tidak semuanya, piagam-piagam yang pernah diraih oleh UKS SMA Negeri 7 Batanghari. Demikianlah paparan saya mengenai UKS SMA Negeri 7 Batanghari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Himbauan saya kepada kita semua dalam situasi COVID-19 ini, selalu ikuti protokol kesehatan dengan cara jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan, dan sering-sering mencuci tangan. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salam semaju, hebat semua, sukses bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arismanto Espesi. Sini jabatannya sebagai guru BK SMA Negeri 7 Batanghari. Kami memiliki personil 3 orang. Yang pertama itu guru BK yang paling senior di SMA Negeri 7 Batanghari, yaitu Ibu Sri Hastuti SPD. Ibu Sri Hastuti SPD itu membimbing anak kelas 1 untuk tahun ini. Selanjutnya Ibu Isnaniuddin. Ibu Isnaniuddin sekarang membimbing anak kelas 12 naik. Tahun kemarin dia di kelas 11, sekarang naik ke kelas 12. Sementara saya sendiri tahun ini membimbing anak kelas 11. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik tahun ajaran baru 2020-2021. Saat ini di tengah COVID-19 ini, kamu harus bisa beradaptasi dengan situasi. Di perdana ini, dari segi memperkenalkan lingkungan sekolah, kamu juga sudah harus beradaptasi. Biasanya, guru-guru memperkenalkan kondisi dan lingkungan sekolah itu berdasarkan tatap muka atau interaksi langsung. Sekarang, kamu diharuskan untuk melihat channel YouTube. Jadi saya harap sebelum kamu memasuki besok dunia barumu, lihatlah dulu channel YouTube itu sebagai bahan dasar untuk kamu mengenal lingkungan sekolah. Nah, sebagai guru BK, saya jelaskan sedikit paradigma BK yang selama ini salah kaprah. BK itu bukan polisi sekolah, bukan juga tempat anak-anak nakal. Sebenarnya BK itu diselenggarakan di sekolah itu adalah untuk memfasilitasi peserta didik mengenali dirinya sendiri, mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi di sini maksudnya bakat alamiah atau bakat terpendam yang ada di dalam diri peserta didik. Contohnya, orang yang tidak biasa berbicara di depan umum atau tidak memiliki public speaking, itu kami berusaha untuk menggali potensi anak itu supaya bisa percaya diri dalam menyampaikan paparan atau pendapatnya. Sebagaimana waktu di kelas 1 kemarin saya sudah masuk ke beberapa kelas, pasti setiap kelas saya langsung membuat asesmen atau kebutuhan peserta didik dalam 1 tahun. Ya, bimbingan konseling tidak berorientasi pada bakat dan minat saja, tapi tetap juga berorientasi terhadap pencegahan dan penanganan kasus. Biasanya pencegahan dan penanganan kasus itu dimulai dari siswa bersama wali kelas. Ketika wali kelas sudah tidak sanggup lagi dalam membimbing atau membina siswanya, nanti wali kelas berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling. Nah, guru bimbingan konseling mengambil alih dari wali kelas kepada siswa. Ketika guru bimbingan konseling sudah melakukan beberapa pembinaan, beberapa layanan, anak masih tetap tidak ada perkembangan, anak masih tetap malas belajar, anak masih tetap ada kasus-kasus yang baru, nanti guru BK itu berkonsultasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ketika Bapak Kepala Sekolah juga tidak sanggup atau anak mungkin sudah tidak ada di sekolah, maka kami lakukan kunjungan rumah atau home visit. Ketika di dalam kunjungan rumah itu barulah nanti ditemui titik terangnya apakah siswa
akan melanjutkan sekolah atau siswa terpaksa dikembalikan kepada orang tua. Nah, sementara untuk layanan-layanan yang ada di BK SMA 7 itu biasanya secara garis besar kami melayani yang namanya layanan konseling individu. Nah, murid bisa datang langsung atau kami jemput bola memanggil siswa tersebut. Selanjutnya bimbingan kelompok. Nah, itu terdiri dari beberapa siswa 2-10, nanti ada dinamika permasalahannya, nanti mereka lah yang menyelesaikannya. Situ melatih bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah sehari-hari dan layanan-layanan klasikal lainnya. Demikian paparan saya mengenai BK SMA Negeri 7 Batanghari. Saya harap untuk siswa-siswi baru jangan takut datang ke BK. BK bukan penjara, BK bukan tempatnya orang-orang nakal saja. Kamu bebas ke sini mau curhat, mau berkeluh kesah tentang permasalahan kamu, baik dengan pribadi, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah dengan masyarakat. Kamu silahkan datang ke BK, atau kami juga memiliki layanan melalui WA. Terlebih sekarang zaman COVID ini, WA juga sering anak yang berkonsultasi dengan kami terima dan kami akan mengatur waktunya. Demikian, salam Semanju, hebat semua, maju bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para peserta MPLS daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Azli Hafiz, SPD. Mata pelajaran di AMPU adalah PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya sebagai pemateri daring untuk ekstrakurikuler yang dikhususkan, yaitu ekstrakurikuler olahraga. Sebenarnya ekstrakurikuler itu ada yang wajib, ada yang tidak. Jadi ada yang akademik, ada yang non akademik. Sekarang saya menjelaskan kepada para peserta daring, yaitu ekstrakurikuler olahraga. Itu tingkat SMA. Sebelumnya masih ada cabang-cabang olahraga seperti bola voli, kemudian ada bulu tangkis, atletik ada lari 100, ada lompat jauh, kemudian ada pencaksilat, karate. Untuk yang sekarang O2SN telah berganti nama sesuai dengan juklak dan juknisnya, berganti menjadi KOSN, yaitu Kompetisi Olahraga Siswa Nasional. Nah, sudah mulai dibatasi beberapa cabang, ya seperti bola voli tidak bergabung lagi kepada KOSN, tapi diganti masuk olahraga renang. Nah, itulah ekstrakurikuler, kira-kira kita sesuaikan dengan juklak juknis dari dinas, bahwa kegiatan ekstrakurikuler kita terfokus kepada kompetisi-kompetisi atau cabang olahraga yang ada di KOSN, yaitu atletik, lari 100 meter, lompat jauh, kemudian ada pencaksilat, kemudian ada karate, bulu tangkis, dan olahraga renang. Namun di SMA 7 ini tetap memiliki ekstrakurikuler yang lain selain dari yang itu, seperti bola voli tetap ada, kemudian ada sepak bola dan futsal, karena beberapa pertandingan antar pelajar juga sering diadakan dari mulai cabang-cabang yang tidak masuk dalam OSN tadi. Nah, di belakang saya ada piala-piala, lemari piala yang bisa peserta daring lihat. Di sini merupakan hasil-hasil dari prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari. Salah satu prestasinya seperti OSN untuk cabang olahraga renang, kita bisa mengirim atlet ke tingkat provinsi, walaupun di tingkat provinsi belum bisa berbicara lebih banyak lagi. Kemudian ada pencaksilat, ya, untuk tingkat kabupaten kita pernah menjuarai tarung juara 2, kemudian seni tunggal baku IPSI juara 3, kemudian untuk karate putri pernah meraih juara 3 komite, kemudian bulu tangkis juga pernah mendapatkan, lari 100 meter juga pernah 2 kali,
mewakili Batanghari untuk ke tingkat provinsi dan dapat salah satunya dapat meraih juara 3 untuk lari 100 meter putra. Nah, untuk itu kepada peserta daring yang memiliki bakat dan minat untuk bergabung bersama ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri 7 Batanghari, silakan bergabung, gapai prestasinya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kamu menambah prestasi yang ada atau bagi sekolah SMA Negeri 7 Batanghari. Untuk jadwal-jadwalnya, karena kita lagi masa bencana nasional, bisa disebut seperti itu, COVID-19 atau virus corona, maka jadwalnya akan diatur ulang, baik itu bulu tangkis, atletik, pencaksilat maupun karate. Nah, saya sendiri memegang cabang atau membina cabang dari olahraga pencaksilat, karate, dan renang. Nah, prestasi semuanya itu didapatkan juga bukan dari saya, tapi dari rekan-rekan dan seluruh unsur yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Prestasi-prestasi yang diukir ini tidak tertutup, saya ulangi, tidak tertutup bagi cabang-cabang yang dipertandingkan untuk KOSN, tapi kejuaraan-kejuaraan lain seperti senam aerobik, dan yang lain-lainnya. Untuk masalah perawatan dan segala macamnya, insya Allah SMA Negeri 7 Batanghari telah menyiapkan semua. Kita di sini memiliki sarana untuk kegiatan lompat jauh, misalnya kita memiliki bal lompat, kemudian untuk bulu tangkis kita juga punya lapangan, kemudian untuk pencaksilat kita sudah menyiapkan ada untuk latihan seperti body protector, kemudian samsa, target, kemudian karate juga seperti itu sudah dilengkapi semua. Jadi bagi yang berminat untuk bergabung di ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri 7 Batanghari, jangan ragu, jangan bimbang, karena kami di sini membuka selebar-lebarnya guna prestasi kita semua, prestasi diri kamu, prestasi sekolah. Jangan malu untuk bergabung dengan ekstrakurikuler olahraga SMA Negeri 7 Batanghari bersama saya dan rekan-rekan saya yang lainnya. Salam semaju, hebat semua, maju bersama. Akhir kalam, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua peserta MPLS daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Salam Paskibraka, satu untuk semua, semua untuk satu. Perkenalkan, nama saya Harmilawati SPD, selaku guru mata pelajaran kimia dan PKWU, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari peserta MPLS daring tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Baiklah, akan saya jelaskan apa itu Paskibraka. Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dengan tugas utama yaitu mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di 3 tempat, yaitu di kabupaten, di provinsi, dan nasional. Untuk tingkat kecamatan lebih kita kenal dengan nama PBB. PBB itu adalah pasukan baris berbaris. Ada lagi namanya adalah LKBB. LKBB itu adalah latihan kegiatan baris berbaris yang kita lakukan atau kita laksanakan di sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan atau dilaksanakan dalam seminggu 1 kali. Untuk kegiatan LKBB yang kita lakukan di sekolah itu gunanya adalah untuk menyeleksi siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari untuk lebih lanjut ke PBB, yaitu pasukan baris berbaris. Nah, pasukan baris berbaris inilah yang kita bawa untuk tingkat kecamatan, yaitu Paskibraka kecamatan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat dulu apa visi, misi, tujuan, dan program kerja Paskibraka SMA Negeri 7 Batanghari.
Peserta Gigi Prasetyo Edwi Caniago, lahir di Sungai Rengas, 5 April 2003, posisi pasukan 17, putra Bapak RI Manokwari. Jihan Pirangga, lahir di Cipangkat Rantaudan, 23 Januari 2004, posisi pembawa baki sore, putri Bapak Zainuddin. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. MPLS daring yang saya banggakan untuk menjadi anggota Paskibraka SMA Negeri 7 Batanghari dengan persyaratan: satu, wajahnya menarik; yang kedua, tinggi minimal 160 cm untuk yang putri, kemudian 170 cm untuk yang putra, berbadan sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, SMA Negeri 7 Batanghari sudah melahirkan Purna Paskibraka untuk tingkat provinsi 2 orang dan untuk tingkat kabupaten sampai saat ini 21 orang. Untuk siswa-siswi yang ingin mengikuti kegiatan Paskibraka, silakan kalian bergabung di organisasi Paskibraka SMA Negeri 7 Batanghari. Peserta MPLS daring SMA Negeri 7 Batanghari yang saya banggakan, semoga kalian selalu dilimpahi rahmat dan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Demikianlah uraian mengenai Paskibraka di SMA Negeri 7 Batanghari, semoga bermanfaat. Salam semanju, hebat semua, maju bersama. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS Daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nurmadia SHI. Di sini saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada peserta MPLS Daring apa-apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di SMA Negeri 7 Batanghari. Di antaranya, kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 7 Batanghari pada pagi hari, siswa-siswi diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha di musola yang telah disediakan di SMA Negeri 7 Batanghari. Pada siang hari, siswa-siswi diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah di musola SMA Negeri 7 Batanghari. Kemudian, kegiatan lain yang berhubungan dengan keagamaan di SMA Negeri 7 Batanghari, diantaranya SMA Negeri 7 Batanghari selalu melaksanakan PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam. Dalam rangka memperingati PHBI ini, biasanya sekolah melaksanakan perlombaan, diantaranya perlombaan tilawah, kemudian kultum, azan, dan lain-lain sebagainya. Dan kegiatan setiap hari Jumat, siswa-siswi melaksanakan yasinan bersama. Demikianlah selayang pandang tentang kegiatan keagamaan yang ada di SMA Negeri 7 Batanghari. Harapan saya, semoga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan dalam keseharian kita, tetaplah kita mengacu kepada protokol kesehatan. Salam semaju, hebat semua, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS Daring SMA Negeri 7 Batanghari tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Mary Ayuliani SE. Jabatan saya sebagai pengurus pustaka SMA Negeri 7 Batanghari. Ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan kepada peserta daring. Yang pertama, jenis buku. Kedua, cara peminjaman. Yang ketiga, cara pengembalian. Yang keempat, sanksi. Saya akan jelaskan dari yang pertama, yaitu jenis buku. Ada 2 jenis buku di perpustakaan SMA Negeri 7 Batanghari. Yang pertama, buku paket wajib. Buku paket yang bisa dipinjam oleh semua jurusan IPA maupun IPS. Yang kedua, buku paket peminatan seperti buku. Yang kedua, buku paket peminatan. Buku paket peminatan hanya bisa dipinjam oleh jurusan tertentu, IPA atau IPS. Contohnya, buku fisika, biologi, dan kimia hanya bisa dipinjam oleh siswa jurusan IPA. Sosiologi, geografi hanya bisa dipinjam oleh jurusan IPS. Yang kedua, ada buku referensi atau mapel. Poin kedua, tata cara peminjaman buku. Siswa wajib memiliki kartu pustaka. Selanjutnya, siswa wajib mengisi buku pinjaman. Untuk durasi peminjaman, buku wajib dan buku peminatan bisa dikembalikan selama 1 semester, yaitu di setiap akhir semester. Dan untuk buku non-mapel dibatasi hanya 3 hari. Dan jumlah peminjaman dibatasi hanya 2 buku saja. Poin selanjutnya, tata cara pengembalian buku. Untuk tata cara pengembalian yang bersama dengan peminjaman, siswa wajib mengisi buku pengembalian yang nantinya akan diberikan bukti pengembalian buku, dan selanjutnya akan dijadikan salah satu syarat untuk daftar ulang. Poin keempat, yaitu sanksi. Bagi siswa yang menghilangkan buku, wajib untuk mengganti buku tersebut. Bisa berupa fotokopi dan dijilid rapi.
Bagi siswa yang terlambat mengembalikan buku akan didenda sebesar 2.000 per hari yang nantinya akan dijadikan reward untuk anak yang mengunjungi perpustakaan terbanyak dan akan diumumkan sewaktu penyerahan rapor setiap akhir semester. Demikian penjelasan saya mengenai perpustakaan SMA Negeri 7 Batanghari. Himbauan saya, selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Salam semaju, hebat semua, maju bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta MPLS dari SMA Negeri 7 Batanghari tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Desmi Marleni, jabatan Kepala Tata Usaha di SMA Negeri 7 Batanghari. Saya di SMA Negeri 7 Batanghari mempunyai 7 orang staf, yaitu Pak Mirza Asmadi SE sebagai operator sekolah, Epi Suryani bekerja di bagian kesiswaan, Pak Mirza Asmadi SE sebagai operator sekolah, Epi Suryani bekerja di bagian kesiswaan, Wahidi bagian surat menyurat, Sairozi di bagian perlengkapan, Pratiwi SPD juga di bagian perlengkapan, kemudian Pak Herman sebagai penjaga sekolah yang tinggal di lingkungan sekolah ini. Demikianlah perkenalan staf tata usaha SMA Negeri 7 Batanghari. Saya akhiri, salam semaju, hebat semua, maju bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.